Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini perkenalkan, nama saya Nieska Sekar Zahraini dari kelas 11 Akuntansi 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan transformasi geometri matematika. Jadi, transformasi geometri itu adalah mempunyai 5 macam transformasi, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, serta transformasi dalam metrik. Penjelasan yang pertama itu akan saya jelaskan, yaitu materi translasi. Jadi, translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Di situ ada gambar translasi. Itu adalah contoh gambar translasi. Jadi jarak dan arah itu bertemu tertentu dapat diwakili oleh ruas garis AB atau translasi yang dapat ditulis TAB seperti pada gambar TAB. Titik PXY ditranslasikan sehingga menjadi rumus translasi PXY translasi AB sehingga mendapatkan bayangan P aksen atau bayangan titik P, X ditambah A atau nilai X dari P ditambah dengan nilai translasi A, Y ditambah B, itu adalah untuk mencari nilai Y. Seperti pada contoh itu titik A 1,2 translasinya 3,4, sehingga A aksen itu adalah 1 ditambah 3, 2 ditambah 4, sehingga A aksen 4,6. Selanjutnya saya akan mencontohkan rumus penggunaan rumus translasi. Perhatikan video berikut ya. Penjelasan presentasi materi translasi atau pergeseran, mulai dari pengertian, rumus sampai dengan cara menghitungnya itu sudah dijelaskan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan presentasi translasi. Saya akan berikan contoh soal agar lebih mudah dipahami lagi. Contoh soal yang pertama itu adalah tentukan bayangan titik A min 1,4 dan B min 5,1. Jadi min 1,4 itu adalah X dan Y. Dari rumus ini X dan X, Y. Jadi saat melakukan perhitungan itu masukkan nilai dari A ini, nilai dari A, dan B min 5,1 oleh translasi T 3 min 2. Jadi 3 min 2 ini AB. Lihat pada rumus itu AB. Jadi saat melakukan perhitungan AB itu dimasukkan 3 min 2. Lalu baru masukkan nilai X tambah A, atau kalau nilai translasinya itu min, itu diberi tanda kurang. Lalu penyelesaiannya itu adalah masukkan nilai A terlebih dahulu, kita mencari nilai bayangan dari titik A. Jadi A min 1,4, masukkan nilai XY, lalu translasi 3 min 2, nilai translasi AB, ini ya, AB 3 min 2. Lalu bayangannya yaitu A aksen. Jadi A aksen ini adalah
bayangan A, bayangan titik A. Setelah itu masukkan rumus ini. X ditambah atau kurang A, Y ditambah atau kurang B. Nilai X dari A itu min 1 ditambah translasi A. Karena plus, jadi translasinya itu ditambah. Koma, nilai Y dari A itu adalah 4. Karena nilai translasinya itu adalah min, jadi masukkan min 4 kurang 2. Jadi hasilnya itu bayangan titik A atau A aksen min 1 tambah 3 itu 2, 4 kurang 2 itu 2. Nah, jadi ini adalah hasil dari bayangan titik A. Lalu untuk bayangan titik B, sama seperti yang A, B masukkan nilainya yaitu min 5, min 5,1 atau XY. Translasinya itu T sama 3 min 2. B aksen atau bayangan titik B, masukkan nilai X dari B, min 5. Min 5 ditambah 3 karena translasinya itu plus. Oh, ini salah komen. Lanjut lagi, masukkan nilai Y dari titik B itu 1. 1 karena dia translasinya itu minus, min 2. Jadi bayangan titik B itu hasilnya min 5 ditambah 3 itu 2, min 2. 1 kurang 2 itu min 1. Jadi hasilnya ini, bayangan titik A dan bayangan titik B. Oke, selanjutnya saya akan membahas contoh soal translasi yang kedua. Itu soalnya translasi T, AB memetakan titik P min 1,3 ke titik 4, min 2. Tentukan A, nilai A dan B. Berarti kita mencari nilai translasi A dan B. Ini karena translasi belum diketahui. Yang B itu bayangan titik-titik K min 2,3 dan L 0,5 oleh translasi T tersebut. Penyelesaiannya itu pertama-tama kita masukkan rumus yang telah dibahas di presentasi translasi. Jadi P, masukkan nilai XY dari P min 1,3. Selanjutnya itu translasi AB. Mengapa hanya ditulis AB? Karena kita akan mencari nilai A dan B dari translasi yang belum diketahui. Selanjutnya itu P aksen atau titik P min 1 ditambah A, 3 ditambah B, 3 ditambah B. Ini B kecil. Karena belum diketahui hasil dari titik P, dari soal itu ke titik 4, min 2. Jadi kita masukkan di sini 4, min 2. Nah, ini mencari nilai A. Masukkan nilai ini, nilai dari X tambah A. Jadi X-nya min 1 ditambah A sama dengan 4. Jadi A sama dengan 4 ditambah 1. Mengapa ditambah? Karena ini min, pindah tempat jadi 5. 3 ditambah B sama dengan min 2. Min 2 dari sini. B sama dengan min 2. Min 3. Karena plus jadi berubah tempat jadi min 5 hasil dari B. Jadi translasi A dan B itu 5 min 5. Selanjutnya translasi sudah ditemukan. Nilai translasinya kita akan mencari mencari jawaban B. Bayangan titik K dan L. B mencari titik K. Kita menggunakan rumus sama seperti jawaban nomor 1. Masukkan nilai X dan Y min 2,3, lalu translasi yang telah dicari 5 min 5. Selanjutnya
Selanjutnya K absen atau titik K min 2 ditambah 5 sama seperti nomor 1. Selanjutnya 3 kurang 5. Dijumlahkan min 2 tambah 5 itu 3 min 5 itu min 2. Lalu mencari nilai titik L itu 0, min 5. 0, min 5 translasinya 5 min 5. L, titik bayangan L 0 ditambah 5 min 5 min 5. 5 min 10. Jadi ini adalah hasil dari titik K, titik-titik bayangan K dan titik-titik bayangan L. Jawaban nomor 2 bagian B. Oke, materi selanjutnya itu adalah transformasi refleksi. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Sifat bayangan cermin refleksi itu yang pertama itu adalah sifat bayangan cermin terhadap sumbu X dan Y sampai dengan sifat bayangan cermin terhadap titik pangkal O dan P. Yang pertama itu adalah saya akan menjelaskan sifat bayangan cermin refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar di samping, jadi titik A itu adalah XY direfleksikan terhadap sumbu X, bayangannya itu adalah X aksen, Y aksen. Setelah direfleksikan itu menghasilkan metrik yaitu X aksen Y aksen dikalikan dengan metrik. Refleksinya itu adalah X aksen Y aksen sama dengan 1001 dikali dengan XY. Jadi metrik yang bersesuaian dengan refleksi itu dinotasikan, yang disimpulkan bahwa sumbu X itu X min Y. Nah, itu adalah sumbu X. Sedangkan kalau sumbu Y itu disimpulkan bahwa itu kebalikannya dari sumbu X. Kebalikan sumbu X itu adalah hanya saja pindah tanda minus, yaitu min X, dan Y-nya itu adalah plus. Selanjutnya saya akan mencontohkan contoh soal refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, selanjutnya itu adalah presentasi dari refleksi atau pencerminan. Jadi refleksi itu mempunyai 4 sifat bayangan cermin refleksi. Salah satunya yaitu yang pertama itu adalah refleksi pencerminan terhadap sumbu X dan Y. Saya akan kasih contoh soal, jadi saya jelasin dulu dikit. Sumbu X itu refleksi terhadap sumbu X-nya itu menggunakan metrik 1, 0, 0, min 1. Sedangkan sumbu Y itu matriksnya min 1, 0, 0, 1. Jadi saya akan kasih contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan bayangan segitiga ABC dengan A X-nya 3, Y-nya min 1, B min 4 min 1, C 5, 4 setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti kita menggunakan sumbu X. Sumbu X metriknya 1, 0, 0, min 1. Jadi penyelesaiannya X B aksen, X C aksen, bawahnya Y A aksen, Y B aksen, Y C aksen. Jadi setelah itu kita masukkan dari sumbu X. Sumbu X, metrik sumbu X itu 1, 0, 0, min 1. Nah, kita menyelesaikannya itu menggunakan operasi perkalian metrik, sama seperti pelajaran yang telah dipelajari saat semester 1. Menggunakan perkalian metrik. Nah, di sini kita masukkan nilai, masukkan XA, XB, XC, YA, YB, YC.
Setelah itu masukkan nilai X dari A 3, XB min 4, XC 5, YA min 1, YB min 1, YC 4. Menggunakan perkalian metrik 1, jadi ini hasilnya 3 min 4, 5 1 min 4. Jadi koordinat bayangannya itu adalah A. Koordinat bayangannya itu adalah A. Bayangan A itu bayangan A itu 3, 1. B min 4, 1. C 5 min 4. Nah, ini adalah bayangannya. Tentu bayangan dari segitiga ABC. Ini adalah contoh soal dari refleksi pencerminan terhadap sumbu X. Oke, materi selanjutnya itu adalah sifat bayangan cermin refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Saya akan menjelaskan refleksi X sama dengan H terlebih dahulu. Dari gambar di samping itu adalah titik A, XY direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, sehingga bayangannya adalah bayangan dari titik A itu A aksen, 2H kurang X itu untuk X, dan Y itu untuk mencari nilai Y. Dan diperoleh metriknya itu adalah negatif 1, 0, 0, 1, sehingga hasilnya 2H 0. Jadi mencari bayangan X sama dengan H itu adalah A aksen 2H dikurang X, Y. Biasanya pada soal itu kita menggunakan rumus 2H kurang X, Y itu adalah X kurang H. Sedangkan untuk Y sama dengan K itu direfleksikan sehingga bayangannya itu adalah X, Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan presentasi. Di sini saya berikan contoh dari sifat kedua refleksi, yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K.
Jadi rumus X sama dengan H itu adalah 2H min X, Y sama dengan K itu X sama X, 2K min Y. Jadi contoh soal yang pertama agak lebih mudah dipahami. Tentukan bayangan titik A 2 min 5 setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 4. Jadi min 4 ini adalah H. Penyelesaiannya itu adalah X min Y, X sama dengan H, masukkan nilai rumus, lalu 2H min X, rumus dari X sama dengan H, lalu koma Y, masukkan nilai X, Y dari titik A 2 min 5, X sama dengan min 4, lalu 2H min 4 dikurang X nilai titik A, nih titik A dari X itu min 2, lalu koma 5. Jadi hasilnya itu adalah min 10, min 5. Nah, ini adalah bayangan dari titik A. Setelah itu penyelesaian yang kedua. Bayangan titik A setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 3 adalah titik A aksen min 3,5. Tentukan koordinat A. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan jawaban soal dari nomor 2. Bayangan titik A setelah direfleksikan. Jadi kita hampir sama mengikuti dari soal nomor 1. Namun di sini kita menggunakan rumus Y sama dengan K. Jadi X, Y sama dengan K, masukkan nilai rumus X 2K min Y, A X Y itu Y sama dengan min 3. Di sini K nya itu adalah min 3, X nya itu adalah min 3, 2K, K nya juga min 3, min Y itu 5, Y 5. Jadi itu hasilnya A aksen atau titik bayangan A itu adalah min 3, min 6, min 5 itu min 11. Jadi ini adalah koordinat A. Ini adalah X dan ini adalah Y. Ini adalah jawaban dari nomor 2. Materi selanjutnya itu adalah sifat pencerminan refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Jadi hanya berbeda sedikit ya, beda tanda minus. Jadi dari gambar di samping untuk Y sama dengan X, titik A XY itu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X adalah menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen dengan metrik
X aksen Y aksen sama dengan metriknya itu adalah 0110 dikalikan dengan XY, sehingga metrik yang bersesuaian dengan refleksi 0110 dinotasikan Y sama dengan X itu menghasilkan bayangan Y, X. Jadi nilai titik X itu Y, nilai titik Y itu X. Sedangkan untuk metrik yang bersesuaian refleksi Y sama dengan negatif X itu hanya berbeda sedikit, hanya dengan menambahkan negatif di depan Y dan X. Jadi Y sama dengan negatif X itu A aksen, negatif Y, negatif X. Hanya berbeda sedikit, berbeda tanda dari masing-masing garis. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan itu contoh refleksi, contoh sifat refleksi yang ketiga, yaitu refleksi terhadap Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Jadi rumusnya yang telah dijelaskan saat presentasi itu adalah Y sama dengan X itu metriknya 0110, A aksennya Y, X, jadi terposisinya itu dibalik. Maka sebaliknya juga untuk Y sama dengan min X, hanya saja menambahkan minus di 1 di metrik. Sebaliknya juga di titik A nya itu ditambahkan di depannya min Y dan min X. Saya akan bahas contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat A 2,0, B min 3,1 dan C 0,4 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka penyelesaiannya itu menggunakan metrik, perkalian metrik. Tulis dasar seperti ini dulu. X bayangan A, X bayangan B, X bayangan C. Bawahnya itu bagian Y. Setelah itu masukkan rumus Y sama dengan X. Y sama dengan X itu metriknya 0, 1, 1, 0. Setelah itu setelah itu masukkan nilai dari X, titik A, titik B, dan titik C. Begitu juga untuk nilai Y. Nilai Y dari A, B, dan C. XA itu 2, XA itu 2, XB itu min 3, XC itu 0, Y nya itu 0, YB itu 1, YC itu 4. Kalian metrik itu 0 dikali 2.
dikali 2 ditambah 5. Nah, jadi ini adalah hasil bayangan dari segitiga ABC. Jadi segitiga A itu 0,2, B 1, 3, C 4, 0. Nah, ini adalah hasil dari contoh refleksi terhadap Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Nah, contoh sifat pencerminan refleksi selanjutnya yaitu refleksi terhadap titik pangkal O dan PAB, yang dimana titik pangkal O itu adalah 0,0 PAB. Seperti pada gambar, saya akan menjelaskan yang titik pangkal terlebih dahulu. Titik A XY yang direfleksikan terhadap titik pangkal O adalah A aksen, Y X aksen, Y aksen. Dengan X aksen, metriknya itu adalah sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan XY, sehingga metrik yang bersesuaian dengan refleksi terhadap titik pangkal O 0,0 itu dinotasikan A XY O 0,0 sehingga menghasilkan bayangan A aksen negatif X, negatif Y. Namun untuk mencari bayangan P yang dimana AB tidak ada metrik namun dinotasikan AXY PAB, A aksen menghasilkan bayangan A aksen 2A kurang B, 2B dikurang dengan Y. Itu untuk mencari bayangan dari titik PAB. Itu penjelasan refleksi terhadap titik pangkal O dan P. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal sifat refleksi ini melalui video. Simak penjelasan contoh soal berikut. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan melanjutkan presentasinya. Presentasi dari contoh soal refleksi terhadap titik pangkal O 0,0 dan P A, B. Jadi ini adalah rumus dari hasil presentasi. O itu 0,0 di mana bayangan A itu min X min Y, sedangkan P A, B itu bayangan A nya itu 2E min X, 2A min A, 2A min X, 2B min Y. Jadi saya kasih contoh soalnya. Tentukan bayangan titik K 2, min 4 setelah direfleksikan terhadap titik L min 3 min 1. Karena ini setelah direfleksikan terhadap titik L, jadi kita menggunakan rumus P A, B karena setelah direfleksikan. Jadi A dan
A serta juga X itu sudah diketahui. Cara menyelesaikannya itu K XY L AB, karena setelah direfleksikan. Jadi bayangan K, bayangan titik K itu menggunakan rumus 2A min X 2B min Y. K masukkan nilai X, jadi di sini adalah 2 min 4, ini adalah X dan Y. Sedangkan min 3, 1 itu adalah A, B. Nah, jadi X dan Y itu adalah 2 min 4. L, A itu min 3, B nya 1, karena setelah direfleksikan. Jadi bayangan K 2A, A nya itu adalah min 3 min X, X itu adalah 2, 2 B nya 2, B itu 1, min Y itu min 4. Jadi bayangan titik K itu 2 min 3 min 6 min 8 2 6. Nah, ini adalah jadi hasil dari bayangan titik K yang setelah direfleksikan. adalah contoh dari refleksi, penjelasan refleksi. Nah, materi selanjutnya setelah refleksi saya akan mempresentasikan itu tentang rotasi. Jadi, apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah putaran pada bidang datar ditentukan oleh pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasinya. Seperti pada gambar itu titik A, AB dirotasikan terhadap pusat O sebesar 0 berlawanan arah putaran jarum jam. Bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen berlawanan arah putaran jarum jam, sehingga ukuran rotasinya plus, sedangkan searah jarum jam itu ukuran rotasinya minus. Nah, sehingga bayangan dengan putaran jarum jam itu menggunakan matriks cos theta, sin theta, negatif sin theta, dan cos theta. Matriks yang bersesuaian dengan rotasi terhadap pusat itu X cos theta dikurang Y sin theta, X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, slide sebelumnya itu yang dijelaskan itu dirotasikan terhadap pusat O 0,0, sedangkan slide selanjutnya, slide di sini itu titik XY itu dirotasikan terhadap pusat P AB sebesar 0 berlawanan arah putaran jarum jam. Daerah PAA aksen merupakan juring lingkaran dengan matriks X kurang A cos theta dikurang Y kurang B sin theta, Y aksen kurang B X kurang A sin theta ditambah Y kurang B cos theta, sehingga dinotasikan dari terhadap pusat P adalah P aksen X kurang A cos theta dikurang
Y kurang B sin theta ditambah A. Itu cara mencari nilai P dari X, X kurang A sin theta ditambah Y kurang B cos theta ditambah B. Itu rumus mencari nilai P bagian Y. Selanjutnya saya akan memberi contoh soal rotasi. Sebelumnya sudah dijelaskan contoh soal translasi dan refleksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan presentasinya, itu contoh soal dari rotasi atau perputaran untuk lebih memahami soal. Jadi di dalam presentasi tadi disimpulkan bahwa metrik rotasi itu adalah cos theta negatif sin theta cos theta. Sedangkan jika setelah pusat yang setelah dirotasikan itu menggunakan rumus P XY P A, B. Ini cara mencari A, ini cara mencari B. Nah, karena menggunakan dalam metriknya itu menggunakan cos dan sin, saya akan kasih contoh tabel sin konstan untuk 60 derajat atau 0 sampai dengan 90 derajat, tapi di sini saya kasih 60 derajat dan 45 derajat. Jadi kalau sin 60 derajat itu setengah akar 3, cos 60 derajat itu setengah. Kalau tan ini tidak dipakai hanya karena metriknya itu menggunakan cos dan sin. Saya akan bahas soal yang pertama, yaitu tentukan metrik yang bersesuaian dengan rotasi terhadap pusat O 0,0 sebesar 60 derajat searah putaran jarum jam. Searah karena searah putaran jarum jam. Jadi itu menggunakan negatif karena 60 derajat, rotasinya 60 derajat, karena searah itu menjadi negatif 60 derajat. Sedangkan kalau berlawanan arah dari sini ke sini, berlawanan arah jarum jam, itu rotasinya tetap 60 derajat. Nah, cara menjawabnya itu pertama, masukkan rumus metrik cos theta negatif sin theta cos theta. Jadi pertama itu cos negatif 60 derajat dari besar rotasi, negatif sin negatif 60 derajat, sin theta negatif 60 derajat, cos theta negatif 60 derajat. Jadi cos negatif 60 cos 60 itu setengah. Jadi kita masukkan di sini setengah. Cos 60 derajat setengah. Sama halnya dengan yang ini setengah. Lalu untuk negatif sin 60 derajat setengah akar 3. Karena negatif sin, jadi di sini hasilnya menjadi negatif setengah akar 3. Kalau yang ini positif, jadi ditulis setengah akar 3. Jadi metrik yang bersesuaian dengan rotasi terhadap pusat O itu adalah setengah, negatif setengah akar 3, setengah akar 3, setengah. Ini adalah metrik, bentuk metriknya. Selanjutnya, materi selanjutnya setelah rotasi adalah transformasi geometri dilatasi. Jadi apa itu dilatasi? Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun, namun hanya mengubah ukuran. Suatu dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi atau faktor dilatasi ataupun faktor skala.
Seperti pada gambar itu adalah bayangan titik P, X, Y yang didilatasikan terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala. Dengan menggunakan matriks itu K0, 0K dikalikan dengan XY. Sehingga matriks yang bersesuaian dengan dilatasi terhadap gambar itu terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala K adalah K0, 0K yang dinotasikan menjadi bayangan titik P atau P aksen KX, KY. Jadi mencari X itu KX, mencari Y itu KY. Ini adalah dilatasi terhadap pusat O. Sedangkan dilatasi terhadap pusat A atau pusat AB dengan faktor skala K, bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Seperti pada gambar itu diperoleh menjadi K00K dikalikan dengan X min A, Y min B. Nah, namun di sini tidak ada metrik tunggal tapi dinotasikan sehingga menjadi bayangan titik P aksen itu K dikalikan dengan X kurang A ditambah A, K dikalikan dengan Y kurang B ditambah B. Jadi mencari nilai bayangan X itu K dikalikan dengan X kurang A ditambah A. Mencari nilai Y itu K dikalikan dengan Y kurang B ditambah dengan B. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dari dilatasi. Oke, selanjutnya setelah penjelasan presentasi dilatasi dari masih dalam materi transformasi geometri, di sini saya akan melanjuti penjelasan contoh soal dilatasi. Jadi dilatasi itu adalah mengubah ukuran, memperbesar ataupun memperkecil. Jadi di sini rumusnya itu adalah rumus untuk dilatasi dengan faktor skala K. Faktor skala K itu metriknya seperti ini, K0, 0K. Jadi K itu adalah faktor skala. Jadi rumusnya kalau menggunakan dilatasi dengan faktor skala K itu adalah KX, KY. Ini adalah X dan ini adalah Y. Sedangkan untuk rumus didilatasikan terhadap pusat dengan faktor skala K, jadi di sini menggunakan terhadap pusat AB. Dengan faktor skala K itu menggunakan rumus yang ini K X kurang A ditambah A, K Y kurang B ditambah B. Jadi di sini saya akan kasih contoh soal dilatasi. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan bayangan A min 2,4 setelah didilatasikan terhadap pusat P 3,-1 dengan faktor skala negatif 3. Lalu dia minta kita cari bayangan dari A yang setelah didilatasikan terhadap pusat. Karena didilatasikan terhadap pusat, kita menggunakan rumus KX kurang A ditambah dengan A. Lalu penyelesaiannya kita tentukan terlebih dahulu titik A itu kan X dan Y nya X nya itu min 2, Y nya itu adalah 4. Pusat P A itu adalah 3, B itu adalah negatif 1. Faktor skalanya itu adalah faktor skala atau K itu sama dengan negatif 3. Sama seperti soal. Lihat di soal, kita menggunakan rumus ini, K kali X kurang A ditambah dengan A. Pertama kita cari nilai bayangan X aksen sama dengan K ditambah dengan A. Sama seperti sebelumnya, posisinya berubah, X aksen dikurang A
Jadi ini hampir sama seperti rotasi, jadi posisinya berubah. K X kurang A. X aksen, nilai A itu adalah 3, K itu adalah negatif 3, X nya itu adalah negatif 2, A nya itu adalah 3. Jadi X aksen negatif 3, negatif 2 dikurang 3 itu adalah negatif 5. Ini X aksen, negatif 3 dikali dengan negatif 5 itu adalah 15. X aksen 15, karena negatif berubah posisi menjadi plus. X aksen X sama dengan 18. Ini adalah nilai bayangan X, 18. Selanjutnya untuk mencari nilai bayangan Y, kita menggunakan rumus K dikali Y kurang B ditambah B. Mencari nilai bayangan Y aksen K Y kurang B itu ditambah dengan B. Y aksen sama seperti yang X itu berubah posisi menjadi negatif B. K Y min W. Y aksen nilai B, kita lihat di sini nilai B. Nilai B itu adalah negatif 1. K itu negatif 3. Nilai Y di sini adalah 4. 4 dikurangi dengan negatif 1. Jadi Y negatif dikali dengan negatif menjadi positif 1. Negatif 3, 4 dikurang dengan negatif 1 itu adalah 5. Y aksen ditambah 1, negatif 3 kali 5 itu adalah negatif 15. Y aksen sama dengan negatif 15 berubah posisi menjadi 1. Y aksen sama dengan negatif 16. Y sama dengan negatif 16. Jadi ini adalah dilatasi dari bayangan Y. Nah, ini bayangan X itu 18, Y itu negatif 16. Jadi bayangan A itu adalah 18,6, negatif 16. Nah, inilah hasil contoh soal dari nomor 1 menggunakan rumus yang didilatasikan terhadap pusat dengan faktor skala K. Rumus ini. Materi selanjutnya yang akan saya presentasikan setelah translasi dan dilatasi adalah transformasi terhadap matriks. Dari judulnya saja itu matriks, jadi kita menggunakan rumus matriks. Misalkan titik P, XY ditransformasikan dengan T, A, B, C, D. Jadi A, B, C, D itu adalah matriks menghasilkan bayangan titik P aksen, X aksen, Y aksen, dengan X aksennya itu adalah AX ditambah BY, dan Y aksen itu adalah CX ditambah DY.
Nah, dalam bentuk matriks itu dirumuskan, kita di sini menggunakan perkalian matriks. Rumus perkalian matriks itu X aksen sama dengan AX ditambah BY, Y aksen CX ditambah DY. Jadi ABCD dikali dengan XY. Nah, seperti pada contoh di bawah. Negatif 1 dikali 0, 1 dikalikan dengan AB, hasilnya itu negatif AB. Selanjutnya saya akan berikan contoh transformasi matriks, contoh soal. Nah, di sini ada penjelasan contoh soal transformasi dalam metrik. Saya akan menjelaskan kelanjutannya. Jadi kesimpulan dari presentasinya itu kita mendapatkan rumus transformasi dalam metrik. Sama seperti judulnya yaitu metrik, jadi rumus untuk menyelesaikan soal transformasi. Transformasi ini menggunakan rumus metrik. Rumus metrik itu AX ditambah BY, baris dikalikan dengan kolom, kolom dikalikan dengan baris. Jadi penyelesaiannya di sini ada soal, tentukan bayangan dari titik A 2, min 3 ini X, Y oleh transformasi 1, 0, negatif 4 serta 3. Pertama-tama kita masukkan rumus X aksen, Y aksen, lalu A, B, C, D dikalikan dengan nilai X dan Y. Nilai A, B, C, D itu adalah dari soal 1, 0, negatif 4, 3. Lalu masukkan nilai X, Y, titik A, X dan Y 2, min 3. Jadi hasilnya 1 baris dikalikan AX ditambah BY, 1 dikali 2 ditambah 0 dikalikan dengan negatif 3. Selanjutnya negatif 4 dikali dengan 2 ditambah 3 dikalikan dengan negatif 3. Hasilnya itu adalah 2 ditambah 0, 0 kali min 3 itu 0, 4 kali min 2 itu negatif 8, serta negatif 9. Ini 3 kali min 3 itu negatif 9, jadi plus ketemu min itu adalah hasilnya min 2 dan negatif 17. Negatif 9 dikurang dengan 9. Jadi bayangan titik A itu adalah 2, X-nya 2, Y-nya itu adalah negatif 17. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil dari soal contoh soal 1. Nah, itulah presentasi dari saya, Neska Sekar Zahra ini, dari kelas 11 akuntansi 3 tentang transformasi geometri. Nah, di dalam transformasi geometri itu telah saya jelaskan mulai dari pengertian, macam-macam transformasi geometri, sampai dengan contoh soal dalam transformasi geometri. Terima kasih kepada Ibu Okta Elvira Sadi selaku guru pembimbing matematika SMK Negeri 8 Palembang. Saya Neska Sekar Zahra ini dari kelas 11 akuntansi 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.